Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitriani. Di sini saya akan menyampaikan penelitian saya yang berjudul Analysis of Difficulty Primary School Students Solve Mathematical Problem in Two-Dimensional Set Measurement. Pada Permendikbud nomor 21 tahun 2016 menyebutkan bahwa pembelajaran matematika ini hendaknya dimulai dengan penggunaan masalah yang sesuai dengan situasi. Dan juga dalam National Council of Teacher Mathematics memberikan beberapa rekomendasi dalam pembelajaran matematika. Yang utamanya itu kurikulum pada pembelajaran matematika harus berfokus pada penyelesaian pemecahan masalah. Lalu, latar belakang yang kedua ini lack of problem solving skill atau kurangnya kemampuan pemecahan masalah siswa. Permasalahan yang sering terjadi ini biasanya banyak siswa yang kurang menguasai pembelajaran matematika yang berkaitan dengan soal cerita, karena dalam menyelesaikan soal cerita ini tidak dapat dilakukan dengan satu langkah saja, tetapi siswa harus melalui beberapa tahapan yang membutuhkan pemahaman, keterampilan, dan juga dalam memahami soal, dalam perhitungan, juga keterampilan dalam menarik kesimpulan. Lalu latar belakang yang ketiga ini kurangnya pemahaman siswa pada materi pengukuran bangun datar. Nah, materi pengukuran bangun datar ini tentunya diajarkan pada sekolah dasar, pada materi sekolah dasar, karena memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada dasarnya materi bangun datar ini harusnya lebih mudah dipahami oleh siswa dibanding dengan cabang matematika yang lainnya, karena materi bangun datar ini dapat sering kita temui di sekitar kita. Namun kenyataannya berdasarkan studi pendahuluan yang saya lakukan, ternyata kemampuan siswa ini dalam memahami materi bangun datar masih perlu ditingkatkan lagi, karena siswa masih banyak kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal cerita bentuk bangun datar ini. Biasanya kalau guru memberikan penugasan materi bangun datar yang hanya menerapkan rumus saja, siswa itu akan dengan mudahnya menyelesaikan soal tersebut. Tapi saat diberikan soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau soal bentuk cerita, biasanya siswa itu membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menyelesaikan soal tersebut. Nah, berdasarkan latar belakang yang saya paparkan itu, maka diperlukan adanya suatu perbaikan dalam pembelajaran matematika dalam materi bangun datar. Maka diadakannya analisis kesulitan siswa dalam memecahkan masalah soal matematika dalam bentuk cerita bangun datar ini. Lalu selanjutnya ada research metodologi atau metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan ini metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lalu subjek penelitian yang saya gunakan ini adalah siswa kelas 4 sekolah dasar negeri Cinangka 2 tahun ajaran 2020-2021 sebanyak 2 kelas, yaitu ada 46 siswa. Lalu sumber data atau data source yang saya ambil ini, yang saya gunakan ada data kuantitatif dan juga data kualitatif. Ya, selanjutnya ada research finding atau hasil temuan yang saya temukan berdasarkan hasil penelitian saya. Yang pertama itu ada tingkat ketercapaian kemampuan pemecahan masalah siswa pada soal cerita matematika materi bangun datar. Nah, berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pada umumnya kemampuan pemecahan masalah siswa ini masih dalam kategori rendah, yaitu sebesar 16,27%. Lalu juga ada kesulitan yang dialami siswa dalam memecahkan masalah soal cerita matematika materi pengukuran bangun datar berdasarkan per indikatornya itu. Yang pertama, indikator memahami masalah sebesar 18,66%, maka tingkat ketercapaian kemampuan pemecahan masalahnya masih tergolong rendah pada indikator tersebut. Lalu pada indikator merencanakan penyelesaian masalah sebesar 13,28%. Lalu pada indikator memahami masalah adalah 11,90%, dan juga pada indikator memahami masalah evaluasi menarik kesimpulan ini sebesar 17,63%. Maka tingkat ketercapaian pada setiap indikatornya itu ternyata masih tergolong rendah, karena
masih di bawah atau kurang dari 50%. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor yang menyebabkan siswa melakukan kesalahan dalam memecahkan masalah soal cerita matematika materi pengukuran bangun datar. Nah, berdasarkan hasil wawancara, secara umum faktor penyebab kesalahan siswa itu ada 3. Yang pertama, ada kesulitan dalam memahami masalah dalam soal. Biasanya faktor kesalahan ini tuh faktor yang paling banyak dilakukan siswa. Faktor kesulitan memahami masalah ini terjadi sebanyak 40 kali. Tingginya faktor ini tuh mengakibatkan siswa tidak dapat menentukan informasi yang ada dalam soal dengan baik. Jadi karena siswa tidak paham dengan soal, maka siswa tidak bisa melaksanakan atau mengerjakan step-step selanjutnya. Lalu yang kedua ini ada faktor tidak memahami konsep dalam operasi pengukuran. Nah, penyebab terjadinya kesalahan itu ada sebanyak 38 kali. Siswa melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita ini. Diketahui ternyata siswa tidak dapat menentukan panjang dan juga lebar, yang mana panjang dan yang mana itu lebar, sehingga dalam perhitungannya tersebut siswa sering tertukar-tukar mengenai rumus luas, rumus bangun datar lain, karena siswa itu umumnya menghafal rumus saja tanpa menghafal konsepnya. Jadi apa yang mana itu rumus luas persegi, rumus luas segitiga sering tertukar, dan juga yang mana panjang, yang mana lebar, yang mana tinggi, seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada faktor lupa, tidak teliti, dan juga tergesa-gesa. Nah, ini tuh merupakan faktor penyebab kesalahan umum yang biasanya dilakukan oleh siswa dalam menjawab soal. Biasanya tidak hanya dalam mengerjakan soal cerita, tapi juga dalam soal-soal lainnya, bahkan mata pelajaran lain juga biasanya faktor ini sering terjadi seperti itu. Lalu selanjutnya ada faktor yang keempat, upaya untuk mengurangi kesulitan dalam memecahkan masalah soal cerita matematika materi pengukuran bangun datar ini. Yang pertama, melakukan identifikasi permasalahan kesulitan yang dialami siswa. Dengan melakukan identifikasi kembali permasalahan kesulitan siswa tersebut, siswa akan dapat mengurangi kesulitan dalam memecahkan soal cerita bagus. Yang kedua juga kita dapat membuat soal cerita dengan menggunakan bahasa yang komunikatif, karena dalam penelitian yang sudah saya teliti ternyata soal tersebut menentukan juga pemahaman siswa kurang memahami soal karena penggunaan bahasa yang terlalu kompleks, yang terlalu rumit untuk dimengerti oleh siswa. Lalu ada memperbanyak latihan cerita atau drill soal. Nah, dengan seringnya melakukan atau memperbanyak latihan terhadap soal cerita, biasanya siswa akan lebih mengingat di mana letak kesalahan yang telah mereka lakukan sebelumnya, sehingga di kemudian hari mereka tidak akan melakukan kesalahan yang sama dalam mengerjakan soal cerita tersebut. Nah, conclusionnya atau kesimpulan berdasarkan dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat ketercapaian kemampuan pemecahan masalah siswa pada soal cerita matematika materi bangun datar ini pada kelas 4 sekolah dasar ternyata masih tergolong sangat rendah, yaitu pada setinggi 16,27%. Lalu kesulitan siswa pada melaksanakan pemecahan masalah soal cerita matematika ini, mereka masih kurang memahami dan menganalisis soal. Kesulitan siswa pada tahap penyusunan rencana berupa kesulitan transformasi kalimat soal ke dalam model matematika, lalu juga menuliskan sebagian unsur rumus dan juga tidak menuliskan rumus atau dalam model matematika dalam soal. Lalu juga kesulitan siswa pada tahap pelaksanaan berupa kesulitan perhitungan yang dipengaruhi oleh kemampuan siswa dalam perkalian dan juga pembagian serta penguasaan konsep dari materi pengukuran. Lalu kesulitan menghitung ditandai dengan kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh siswa, ketidaksesuaian antara proses perhitungan dengan rumus yang ditentukan. Nah, dan juga tidak selesainya dalam melakukan perhitungan serta tidak menuliskan perhitungan sama sekali. Ada beberapa siswa yang tidak menuliskan perhitungan sama sekali.
lalu kesulitan dalam meninjau kembali jawaban dan menarik kesimpulan dengan tepat. Lalu terdapat 3 faktor penyebab siswa melakukan kesalahan, yaitu kesalahan memahami masalah, memahami konsep operasi pengukuran bangun datar, serta penyebab kesalahan karena lupa serta tidak teliti. Nah, solusi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kesalahan siswa ini dengan melakukan identifikasi permasalahan kesulitan siswa, membuat soal cerita dengan menggunakan bahasa yang lebih komunikatif, memperbanyak latihan-latihan soal, dan juga menerapkan pembelajaran yang kooperatif, pembelajaran konseptual, pemberian bimbingan individual, dan juga memberikan motivasi reward dengan menggunakan media pembelajaran yang lebih interaktif. Oke, baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.